Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran kebutuhan dasar manusia yang kali ini kita membahas tentang kebutuhan cairan dan elektrolit, yaitu di poin kelima, pengaturan volume cairan tubuh. Nah, kalau kalian kemarin pertemuan terakhir yaitu sudah membahas tentang cara menghitung kebutuhan cairan tubuh bagi manusia, pasti semuanya bisa mengerjakan semua kan? Karena di poin 4 ini adalah kunci dari poin-poin selanjutnya. Kalau kalian di poin 4 ini kesulitan untuk mengerjakan atau bahkan tidak bisa, maka ada kemungkinan di poin selanjutnya, terutama di poin 5 ini, kalian akan mengalami kesulitan. Karena dasar dari kebutuhan cairan, itu yang pertama harus tahu bagaimana cara menghitung cairan tubuh bagi manusia yang tergantung dari berat badan. Karena setiap orang kan kebutuhan cairannya itu berbeda-beda. Setiap usia kebutuhan cairan berbeda-beda. Maka di poin 4 ini kebutuhan cairan tubuh bagi manusia ini sangat penting. Jadi sebelum lanjut ke bab selanjutnya atau ke poin nomor 5, kalian perlu paham dulu poin nomor 4. Nah, kemudian kalau sudah paham, kita masuk ke poin nomor 5. Nah, di poin nomor 5 ini yang kita bahas adalah pengaturan volume cairan tubuh. Nah, kalau kalian ingat-ingat ya, bahwasanya di tubuh manusia, itu hampir sebagian besar itu adalah berupa cairan, hampir 90% itu berupa cairan. Nah, cairan tersebut ini ada di berbagai tempat, intravaskuler, kemudian di interstisial dan intrasel. Nah, kalau di sini dijelaskan ya, di dalam tubuh seseorang yang sehat, volume cairan tubuh dan komponen kimia dan cairan tubuh selalu berada dalam kondisi dan batas yang nyaman. Dalam kondisi normal, intake cairan sesuai dengan kehilangan cairan tubuh yang terjadi. Nah, kondisi sakit dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Intinya di pengaturan volume cairan ini ya, bahwasanya tubuh kan sudah memiliki cairan kan. Nah, kalau tidak terjadi masalah pada cairan, tubuh itu akan merasakan hal yang nyaman. Seperti misalkan kalian sekarang ini sehat-sehat saja, maka ada kemungkinan kebutuhan cairan itu sudah tercukupi. Nah, kebutuhan cairan yang tercukupi itu bagaimana? Antara pemasukan dan pengeluaran itu harus sama. Jadi pemasukan atau intake ya, intake ini adalah pemasukan. Kalau di sini kalian lihat intake cairan ya. Di sini ini adalah intake cairan. Maka cairan yang masuk itu sama dengan cairan yang keluar. Jadi kalau kalian misalkan dalam 24 jam itu minum 1 liter. Kemudian dalam 24 jam itu juga kalian itu buang air kecil sejumlah 1 liter. Itu artinya tubuh kalian seimbang. Kalau misalkan ketika kalian minum, ternyata kalian minum 1 liter ya, ternyata yang dibuang itu 500, maka kebutuhan cairan kalian berkurang. Atau bahkan jika kalian minum 1 liter, kemudian yang keluar ternyata 1,5 liter, ya 1500 cc, itu artinya kebutuhan cairan dalam tubuh kalian itu berlebih. Artinya kalau volume cairan yang normal, bagi orang normal, itu yang masuk ya, intake sama dengan yang keluar. Nah, kita akan bahas yang pertama, poin A. Jadi kalau kalian lihat di sini ada intake cairan, ada output cairan, ya ada 2, intake dan output, karena yang penting dalam proses pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit atau pemenuhan cairan itu hanya ada 2, intake dan output. Karena di penjelasan awal tadi
syaratnya kalau orang normal atau orang sehat itu yang masuk itu sama dengan yang keluar. Nah, kita bahas yang masuk-masuk dulu. Yang namanya intake cairan itu artinya cairan yang masuk ya. Nah, selama aktivitas orang dewasa itu minum kira-kira 1.500 ml per hari. Sedangkan kebutuhan cairan tubuh kira-kira 2.500 ml per hari. Sehingga kekurangan sekitar 1.000 ml per hari diperoleh dari makanan dan oksidasi selama proses metabolisme. Nah, di sini ada tabel kebutuhan intake cairan yang diperlukan berdasarkan umur dan berat badan. Ya, kalau ini bisa kalian hitung sendiri sesuai dengan rumus yang ini, yang nomor 4, karena di awal tadi sudah saya jelaskan, kalau di nomor 4 kalian belum paham, maka di nomor selanjutnya kalian akan kesulitan. Seperti contohnya, kemarin saya jelaskan bahwasanya misalkan usia saya itu masuk ke kategori dewasa. Nah, kemudian kebutuhan cairan selama 24 jam bagi orang dewasa itu 2.400 sampai 2.600. Nah, sedangkan kalau kalian lihat di sini, pria dewasa itu 57% dari total BB. Maka kalau usia saya kemarin 50, berat badan ya, ketuaan rek. Misalkan berat badan saya itu 50 kilo dan usia saya masuk dewasa, kan kemarin sudah saya jelaskan. Ya, ini dibagi kebutuhan cairan, kemudian dibagi berat badan kalau nggak salah. Kemudian ditemukan rentang antara ini kan 40 sampai 50 sehingga kebutuhan cairan saya itu sekitar 2.200 sampai 2.700. Coba kalian lihat di video sebelumnya untuk memahami bagaimana menghitung kebutuhan cairan. Jadi kalau ini kalian pelajari saja ya. Ini sesuai dengan rumus kemarin. Nah, pengatur utama intake cairan adalah melalui mekanisme haus. Pusat haus dikendalikan oleh otak. Sementara itu rangsangan haus berasal dari kondisi dehidrasi intraseluler, yaitu sekresi angiotensin 2 sebagai respon dari penurunan tekanan darah. Nah, kalau di poin yang ini ya, di titik yang pertama, itu kan sudah pernah saya jelaskan ya, di video tentang pembahasan hormon yang terkait dengan pengaturan cairan, yaitu RAAS ya, renin, angiotensin, aldosteron, dan yang satu apa lagi kemarin? Pokoknya di video itu kalian lihat bahwasanya angiotensin 2 itu berpengaruh sebagai respon dari penurunan tekanan darah. Nah, kemudian si aldosteron ini keluar sehingga merangsang penyerapan kembali cairan. Sedangkan angiotensin itu dia mengirimkan sinyal kepada otak, yaitu mengirimkan sinyal respon haus. Nah, kalau misalkan ada kecelakaan kemudian terjadi perdarahan, itu dapat mengakibatkan penurunan volume darah. Nah, perasaan kering di mulut biasanya terjadi bersama dengan sensasi haus, walaupun kadang terjadi dengan sendirinya. Sensasi haus akan segera hilang setelah minum, sebelum proses absorpsi oleh traktus gastrointestinal. Jadi, ketika kalian merasa haus, kemudian kalian minum, itu kalian sudah merasa tidak haus lagi. Karena apa? Karena mekanisme haus itu kan diatur oleh otak. Jadi, ketika angiotensin ini keluar, dia memaksa otak untuk bekerja, memberikan persepsi bahwa saya ini haus. Kemudian setelah cairan masuk, persepsi tersebut hilang. Oh, ada air yang sudah masuk, maka haus saya akan hilang. Padahal ketika di dalam lambung, air tersebut itu belum diserap oleh tubuh. Jadi mekanisme otak dulu bekerja, ketika cairan masuk, rasa haus hilang, baru diserap oleh tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sih proses intake cairan ya. Proses intake cairan, bahwasanya yang saya tengahkan lagi ya, bahwasanya
orang yang normal itu antara pemasukan dan pengeluaran itu harus seimbang. Intake dan output itu harus sama. Artinya kalau intake-nya 500, minumnya 500 mili, itu yang keluar juga harus sama 500 mili. Nah, kenapa yang kita bahas intake? Nah, karena nanti di intake ini masih dibagi lagi menjadi banyak ya, dibagi lagi menjadi banyak. Kalau kalian hanya mendasarkan buku saja, itu akan sedikit karena di buku itu tidak dijelaskan intake-nya itu, pemasukannya itu dari apa saja. Jadi saya bahas kali ini khusus intake-nya saja, yang output atau pengeluaran di pertemuan selanjutnya. Nah, seperti dijelaskan di awal tadi, kalian tuh harus paham tentang rumus ini ya, kebutuhan cairan. Ini silakan dipelajari lagi. Ini sebenarnya ada garis ini ya. Kalau kalian buka di PowerPoint lewat laptop, ini nanti berbeda. Nah, ini yang kita bahas tentang intake cairan. Nah, kalau kalian pelajari tentang intake cairan ya, intake cairan itu dibagi menjadi dua ya. Intake cairan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peroral, yang kedua ada parenteral. Ya, ada dua. Jadi kalau peroral ya, kalau peroral ini artinya dia masuk melalui oral. Kan ada kata ini ya, oral. Artinya apa? Oral itu sama dengan mulut. Nah, kalau peroral ya, kalau peroral artinya cairannya tersebut itu masuk melalui mulut. Nah, yang bisa masuk melalui mulut itu apa saja? Ya, makanan sama minuman. Pesawat nggak akan bisa masuk ke mulut. Nah, cairan yang pertama itu masuk melalui makan dan minum. Nah, yang kedua ada parenteral. Apa sih parenteral? Jadi parenteral itu adalah cairan ya, cairan yang masuk tidak melalui mulut atau langsung masuk ke bagian dalam tubuh. Contohnya ya ada infus, kemudian yang kedua ada injeksi atau suntikan. Nah, jadi cairan parenteral ini ya cairan yang masuk melalui tetesan infus dan injeksi. Nah, kemudian ini yang paling penting kita bahas di pertemuan ini tentang tetesan infus. Nah, seorang perawat ya itu harus paham tentang kebutuhan cairan pasien dan bagaimana cara memenuhi cairan tersebut selama 24 jam. Kalau kalian lihat di rumah sakit, kan pasti ada pasien yang diinfus, artinya kebutuhan cairannya selama dia sakit itu harus terpenuhi. Kalau makan minum saja itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan. Maka ditambahlah menggunakan parenteral, yaitu menggunakan infus. Nah, infus sendiri untuk menghitung tetes infus ya. Jadi infus kan menetes, itu ada hitungannya, nggak syukur-syukur netes terus. Nah, ada hitungannya. Nanti ada hitungan infus makro, ada mikro, dan juga ada transfusi. Kemudian yang kedua ada injeksi. Jadi injeksi ini adalah secara suntikan ya. Baik itu nanti dia disuntik masuk diinjek ya, diinjek atau disuntik masuk ke dalam tubuh langsung atau biasanya melalui yang kalian tahu melalui bokong ya, melalui bokong atau melalui tangan ataupun yang masuk bersamaan dengan cairan infus, itu namanya injeksi. Jadi cairan suntikan atau cairan injeksi yang masuk ke dalam tubuh itu juga termasuk intake cairan. Nah, kita bahas secara peroral. Kan tadi sudah dibagi menjadi dua ya, ada makanan dan minuman. Nah, kalau secara peroral makanan, ya kalau makanan itu selalu bentuknya kan ada yang padat ya, hampir semuanya bentuknya padat. Kalau yang minuman itu pasti cair. Nah, kalau makanan, bagaimana cara menghitung kandungan air pada makanan yang padat? Di sini ada beberapa persentase. Kalau dia itu berupa sayur-sayuran, maka
berat kebutuhan cairannya, ya kebutuhan cairan yang ada di makanan tersebut atau jumlah cairannya itu 90% dari berat. Misalkan beratnya 100, kalau di sini ya misalkan beratnya 100 gram, berarti 90% dari 100 gram itu berapa? 90 gram. Nah, 1 gram itu sama dengan 1 mili. Sama dengan buah. Kalau buah itu 85 per 100. 85% artinya 85/100 kali berat dari buah tersebut. Kalau daging misalkan 60% dari berat. Jadi 60% dari berat daging itu adalah jumlah cairannya. Kalau sayur ya misalkan nasi, kemudian bayam, sawi itu termasuk sayur. Jadi yang sifatnya dia vegetable atau vegetarian. Kemudian kalau buah jelas ya. Kemudian kalau daging sudah jelas juga. Nah, coba kalian hitung ini aja. Berapa sih cairan 100 gram. 100 gram sayur itu berapa cairannya? Maka 90% kali 100. Kalau buah berarti 85% kali 100. Kalau daging 150 gram kali 60. Nah, kemudian yang kedua secara peroral yang secara minuman. Nah, kalau minuman ini gampang karena dia bentuknya cair ya. Sedangkan yang kita bahas adalah kebutuhan cairan kan sama, cair-cair. Jadi volume cairan yang masuk ke dalam tubuh yang terhitung ya, kalau cairan itu sama. Jadi misalkan kalian minum aqua botol ya, gak boleh sebut merek ya, minum air mineral ya, minum air mineral yang ukuran sedang itu kira-kira 240 mili. Jika kalian habis satu botol sedang, berarti kalian sudah melakukan intake cairan atau pemasukan cairan sejumlah 240 mili. Kalau misalkan kalian minum satu ceret, ya berarti kalian hitung satu ceret itu berapa mili, berarti itu intake kalian. Kalau kalian minum 1 galon, ya berarti itu intake kalian. Maka 1 galon itu sama dengan kebutuhan intake cairan yang masuk sesuai dengan jumlah cairan yang ada di galon. Nah, ini ada soal ya, seorang pasien dirawat di ruang mawar dengan diagnosa medis fraktur humerus, kemudian perawat berkolaborasi dengan nutrisionis atau ahli gizi untuk memberikan diet bubur halus 200 gram, sayur halus 200 gram, dan daging lauk 300 gram. Buah 100 gram, maka hitunglah jumlah cairan yang masuk. Nah, kalau di sini kan ada daging atau lauk ya. Kalau lauk itu biasanya dihitung dengan persentase sesuai dengan daging, karena lauk kan berbeda-beda. Ada tahu, tempe, pindang, iwak asin, terus apa mana? Endok, pokoknya sembarang-sembarang ya. Yang dia itu berbentuk apa yang difungsikan sebagai lauk, itu dia dihitung sesuai dengan daging, 65% dari berat lauk itu sendiri. Nah, coba kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan. Di sini sebenarnya sudah ada jawabannya ya. Kalau kalian edit pakai Microsoft PowerPoint, di sini ada jawabannya. Cuma untuk pembelajaran kalian kerjakan dulu, nanti saya kasih tahu bagaimana cara melihat jawabannya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya, perlu pemahaman yang mendalam tentang poin yang kedua, parenteral. Nah, parenteral tadi apa? Yang dia masuk tidak melalui mulut. Masih ingat kan yang tidak masuk melalui mulut ada berapa? Ada 2. Yang pertama secara infus, yang kedua atau injeksi. Jadi infus dan injeksi ya, yang parenteral. Nah, kalau infus ya, itu kan kalau kalian lihat satu kotak atau satu kolov atau satu flash infus,
itu kurang lebih 500 mili ya, 500 mili. Nah, 500 mili tersebut ketika kalian lihat selang yang menyalur ke bawah, pasti ada tabung kecil. Jadi setelah botol infus itu ada tabung kecil. Nah, di tabung kecil itu ada tetes, ya infus yang menetes. Nah, infus yang menetes itu dia akan masuk ke dalam tubuh. Nah, tidak sembarang menetes. Jadi satu flash itu dan tetesan itu ada kaitannya. Satu flash ya, satu flash atau satu kolof ya, satu flash infus atau satu botol infus tadi. Biar gampang kita samakan persepsinya ya. Kalau satu botol infus itu sama dengan satu flash. Jadi satu flash itu ketika dia menetes ya itu disesuaikan. Misalkan mau dibuat satu flash itu mau dibuat 6 jam habis. Nah, maka itu ada hitungannya. Yang netes itu berapa tetes sih dalam 1 menit? Nah, ini yang kita bahas di sini yang paling penting. Yang namanya TPM, tetes per menit. Jadi dari satu flash yang 500 mili, kemudian itu harus habis berapa jam, maka disesuaikan pada tetesannya. Di sini ada rumusnya ya. Ada rumus infus yang didasarkan pada satuan menit ataupun jam. Ini tidak berlaku untuk dewasa ya, berlaku untuk anak-anak juga. Nah, jumlah tetes per menit, nah ini kan yang kita cari. Berapa tetes sih? Ya, berapa tetes sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita buat. Nah, jumlah tetesan per menit atau ambil ini ya, katanya dari awal saja, tetes per menit TPM. Nah, jumlah TPM ya, tetes per menit itu sama dengan jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu per menit. Atau jumlah tetes yang kedua dalam satuan jam, jumlah kebutuhan cairan kali faktor tetes waktu kali 60 menit. Nah, faktor tetes sendiri itu berbeda-beda. Ada yang makro, ada yang mikro. Kalau makro, ya kalau makro ini tabungnya itu dia agak besar. Bukan yang besar, bukan tabungnya ya, tapi ini apa namanya? Tetesannya itu lubangnya itu agak besar daripada yang mikro. Yang makro ini adalah lubangnya yang besar ya. Lubangnya yang besar, jadi makro ini diperuntukkan untuk dewasa. Nah, nanti faktor tetes ini kalian ambil dari sini ya. Dari faktor tetes ini. Kemudian yang mikro itu 60 tetes per mili. Nah, yang mikro ini biasanya digunakan untuk bayi. Jadi lubang di dalam tabung tetesannya itu lebih kecil daripada yang makro. Nah, yang makro ini dibagi menjadi dua. Ada yang produk ya. Ada di sini kan ada T sama O. Ya, kalau kalian lihat di sini ada T sama O. Nah, apa sih T sama O? Kalian lihat coba di kotak yang ini. Ya, di kotak yang sebelah sini. Ada Terumo dan Otsuka. Jadi T dan O ini dia itu adalah nama pabrik atau merek. Jadi ada yang selang infusnya itu merek Terumo, ada yang merek Otsuka. Cuma kebanyakan itu menggunakan yang Terumo. Jadi yang 20 tetes. Nah, ini ya misalkan kalian lihat di contoh soal. Seorang pasien 25 tahun mendapatkan terapi cairan infus 1500 cc per 24 jam. Hitunglah tetes per menitnya. Berapa sih TPM-nya agar 1500 cc ini habis dalam 24 jam. Jadi kalau tadi dijelaskan satu flash itu 500 mili ya. Berarti berapa flash? Ada 3 flash. Jadi 3 flash tadi atau 3 botol infus tadi dia itu harus habis
tepat selama 24 jam. Nah, cara menghabiskannya gimana agar sesuai dengan 24 jam? Yaitu dengan rumus TPM ini. Kita lihat ya. Yang dibutuhkan itu berapa jam? Dia itu harus habis selama 24 jam. Maka jumlah kebutuhan cairan, nah kebutuhan cairannya berapa jumlahnya? 1.500 ya ini ya. Jumlah kebutuhan cairan 1.500 dikali faktor tetes ya. Kenapa faktor tetesnya 20? Lihat usianya. 25 tahun. Nah, 25 tahun dia berarti masuk kategori dewasa. Kalau dewasa berarti menggunakan yang makro yang 20 tetes. Jadi jumlah kebutuhan cairan ya, jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dewasa menggunakan yang Terumo 20 dibagi waktu jam kali 60 menit. Nah, ini berapa jam harus habis? Selama 24 jam. Nah, 24 dikali 60 menit. Itu rumusnya. Jadi 1.500 kali 20 per 24 kali 60. Maka hasil yang ditemukan itu adalah 20,8 TPM. Maka dibulatkan menjadi 21 TPM. Jadi 1.500 cc, jadi 3 flash itu akan habis selama 24 jam jika tetesan infusnya 21 tetes per menit. Jadi kalian menghitung dengan jam ya. Kalian lihat menitan pertama kalian hitung selama 1 menit tetesan itu ada berapa kali. Kalau tetesannya itu ada 21 kali dalam 1 menit ya. Ada 21 tetes dalam 1 menit berarti cairan yang jumlahnya 1.500 itu dia akan habis selama 24 jam. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ganti 1.500 cc ini harus habis misalkan habis 12 jam ya, misalkan habis 12 jam. Maka yang 24 ini tinggal kalian ganti 12 saja. Ini adalah menghitung kebutuhan cairan infus. Nah, kalau misalkan tidak diketahui ini ya 1.500 cc atau jumlah kebutuhan cairannya tidak diketahui yang ini, maka kalian kembali lagi di poin yang keempat, bagaimana menghitung kebutuhan cairan sesuai dengan berat badan. Maka nanti kalian masukkan berapa sih kebutuhan cairannya. Ini kalau tentang parenteral ya. Kemudian yang kedua parenteral yang infus ya, parenteral yang infus. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua yaitu tentang injeksi. Seperti dijelaskan di awal bahwasanya segala cairan atau obat yang masuk ke dalam tubuh dihitung sebagai intake cairan atau cairan yang masuk tubuh. Contoh, jika seorang pasien usia 30 tahun mendapatkan terapi ya, ada antrain, ondansetron, ranitidin. Nah, antrain 1 ampul atau 1 botol kaca itu dia jumlahnya 2 mili. Kemudian ondansetron 1 ampul jumlahnya 3, ranitidin itu jumlahnya 3 mili. Nah, diberikan semua dengan dosis ini kebalik ya. Harusnya 3 kali 1 ampul. 3 kali 1 ampul. Artinya dalam 1 hari itu diberikan 3 kali. Antrain ini 3 kali, yang ondanya 3 kali, ranitidinnya itu 3 kali. Nah, maka tinggal dikalikan saja 2 mili kali 3, kan 1 hari ini selama 24 jam ya. Jadi selama 24 jam. Nah, jadi 2 mili kali 3 sama dengan 6. 3 mili kali 3 sama dengan 9. Sama 3 kali 3 sama dengan 9. Sehingga total cairan yang masuk melalui injeksi adalah 24 mili per jam. Jadi tinggal tambahkan. Kalau ini misalkan dalam 1 jam itu masuk cairan 1.500 ya. 1.500 ini tinggal kalian tambahkan. Ditambah
injeksi yang masuk atau suntikan yang masuk 24 mili, maka dalam satu hari cairan parenteral ya, cairan parenteral yang masuk tidak melalui mulut itu sejumlah 1500 ditambah 24 berarti 1524. Jadi kalau injeksi kita lihat dalam spet ya, dalam spet atau dalam suntikannya itu dia itu berapa mili, terus kita hitung. Nah, ini catatan ya. Yang perlu kalian tahu juga cc ya. cc itu sama dengan mili. Jadi 1 cc itu sama dengan 1 mili, 2 cc sama dengan 2 mili, 3 cc sama dengan 3 mili, 1000 cc sama dengan 1000 mili. Jadi cc sama mili itu sama. Kalau misalkan ada satuannya mili per kilogram berat badan per jam, maka sah-sah saja jika ditulis cc per kilogram berat badan per jam. Jadi tidak masalah karena mili dan cc itu hitungannya sama. Kemudian 1 gram itu sama dengan 1 mili. Jadi berat 1 gram itu sama dengan 1 mili. Kalau kalian lihat di kebutuhan cairan yang masuk ya melalui mulut yang makanan, itu kan tadi kita bahas 90 ya, 90% dari berat. Artinya 90% dari berat sayur 100 gram berarti berapa? Kan 90 gram, maka gram sama dengan 1 gram sama dengan mili. Jadi kalau 90 gram itu sama dengan 90 mili. 1 kilogram sama dengan 1 liter cairan. Jadi gram dan mili juga sama. Artinya kalau gram dan mili sama, maka gram dengan cc juga sama. Jadi keduanya ini sama. Kemudian 1 colv infus atau 1 flash ya, bisa disebut flash. 1 flash infus itu sama dengan 500 mili. Jadi kalau kalian lihat di rumah sakit infus itu kalian lihat pasti volumenya itu 500 mili. Kemudian 1 mili itu sama dengan 60 tetes makro terumo dan Otsuka yang untuk bayi ini ya. 1 mili itu sama dengan 20 tetes mikro terumo, kemudian 1 mili sama dengan 15 tetes mikro Otsuka. Kalau ini sudah jelas, kalian tahu semua. Nah, sekarang coba kalian kerjakan ya soal-soal 3 ini, cuma buat latihan, karena nanti di ulangan harian kalian terkait sistem cairan dan elektrolit, kebutuhan cairan dan elektrolit, ini ya seperti ini, menghitung kebutuhan cairan. Ini masih intake ya, nanti belum ke output. Jadi kalau output nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kita menghitung yang masuknya saja dulu. Kita hitung yang masuk itu berapa, nanti kita bahas yang keluar nanti berapa. Nah, ini yang disebut dengan balance cairan. Balance itu kan seimbang. Jadi cairan yang seimbang itu dia pemasukan itu harus sama dengan pengeluaran. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Artinya harus sama. Jika ada lebih dan kurang, maka ada gangguan di dalam tubuh. Jadi ini coba kalian kerjakan, kan bisa di pause ya. Nanti saya kasih tahu cara melihat hasilnya. Mungkin ini dulu untuk pertemuan kebutuhan cairan dan elektrolit. Jika ada pertanyaan silakan bisa kalian tanyakan di kolom komentar video atau bisa ditanyakan di Google Classroom atau di grup WhatsApp kelas. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.